Wilcoxon sign rank test untuk dependent sample. Dependent sample berarti dia saling terkait ya. Jadi kalau t-test dulu kita punya pair t-test. Nah, sama. Jadi kita ada dependent sample. Kalau untuk non parametrik kita menggunakan Wilcoxon sign rank test gitu ya. Eh tes ini mensyaratkan skala ordinal dari measurement. Jadi skala ordinal itu kalau kalian ingat dia itu sifatnya ada ranking, ada perankingan ya, 1, 2, ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Dan kemudian observasi ini harus saling terkait atau dependen. Kemudian step-stepnya sama, tetap ada 5 begitu ya. Nah, yang pertama kita mencari perbedaan antara sebelum sama sesudahnya. Kemudian ranknya itu dibuat absolute difference, absolute ya, jadi nggak ada tanda sekarang dari terendah sampai ke tinggi. Kemudian return the sign to the ranks and some positive and negative rank. Jadi habis diurutin, kemudian nanti kita kembalikan yang ada tandanya, baru dijumlahkan begitu. Kemudian kita compare the smaller yang paling kecil of the two rank sums dengan T value. T value-nya itu punya bukan tabel T ya. Ini kalau T besar ini punyanya Wilcoxon. Kalau kalian lihat di buku itu di appendix B7. Sekarang contohnya seperti ini. Nah, ini Frickers itu family restaurant yang terletak di United States. Kemudian dia menawarkan full dinner menu, but its specialty is chicken. Nah, kemudian dia menawarkan spicy flavor sama yang current flavor seperti apa gitu ya. Before replacing the current flavor, dia pengen melakukan sebuah tes apakah apa namanya customer ini lebih memiliki apa ya menyukai yang mana begitu ya. Nah, sekarang di sini ada 15 customer. Each sample customer is given a small piece of the current chicken and asked to rate its overall taste on a scale 1 until 20. Nah, kalau kalian perhatikan 1 sampai 20 itu kan ada peringkat ya. Kalau a value near 20 it indicates the participants like the flavor. Jadi kalau semakin 20 semakin senang, berarti antara angka 1 sampai 20 itu sifatnya ordinal. Dia ada maknanya. Beda kalau nominal ya. Kalau nominal itu berarti nggak ada maksudnya. Atau apa namanya? Misalnya kayak laki-laki sama perempuan itu bukan ordinal karena tidak ada jenjang mana yang lebih diprioritaskan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya skala Likert, kalau kalian melakukan survei, setuju, sangat setuju, tidak setuju, nah itu kita menggunakan ordinal. Okay, next, the same 15 participants are given a sample of the new chicken with the special flavor and again asked to rate its taste on a scale 1 to 20. Oke, jadi sama-sama dan ini hasilnya gitu ya. Bagaimana kita mau membandingkan dengan alpha 5%? Is it reasonable to conclude that the spicy flavor is preferred? Nah, kita bandingin ya. Sekarang kita bandingkan dengan menggunakan sign rank tapi yang Wilcoxon. Ini punyanya spicy yang kolom 2, kolom 3 yang produk sekarang. Kemudian kita cari different in score-nya. Jadi kalau kita perhatikan 14 dikurangi 12 kan 2 gitu ya. Kemudian ini 8 dikurangi 16 sama dengan min 8. Bu, kok kita menggunakan yang spicy score dikurangi current score gitu kan ya, karena kan kita mau mencoba yang baru, yang spicy score-nya gitu ya. Apakah yang baru itu akan menjadi lebih disukai atau tidak begitu ya. Nah, ini kita tulis different score-nya dan sekaligus yang tandanya begitu. Nah, kalau yang dia tidak ada perubahan sama exactly kayak gini, kita kasih tanda bintang aja ya, berarti dia tidak kita ikutkan dalam penilaian begitu. Kemudian kita cari absolute
difference rank-nya, ya kita cari absolutnya. Untuk apa? Untuk menentukan rankingnya. Ya, absolute difference untuk menentukan rankingnya. Kita cari misalnya ini yang paling rendah ya, 2, berarti ini 1, kemudian selanjutnya 2 karena nilainya 3, 4, kemudian ini kalau nggak salah ada yang sama skornya. Ada yang sama nggak sih? 2, 4, 18. Nah ini ya, 8 dan 8 ini sama. Nah kalau menemukan angka yang sama ini diberi ranknya sama, 6 dan 6 gitu. Coba kalau kalian perhatikan di sini ada lagi yang sama 9. Nah, kok nggak dikasih ranking 7 dan 8 ya Bu gitu ya. Karena kita urutkan ya, ini 1. Kita coba lihat satu-satu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya mana? Nggak ada kan? 5-nya tergantikan dengan angka 6 di sini. 5, terus ini 8, oh 8-nya ada 3. Berarti ini 5, 6, kemudian 7. Ya, oke. Semuanya diberi dengan angka 6. Karena 5, 6, 7. Kita ambil titik tengahnya 6. Kemudian yang seharusnya urutan 8 kan ini ya. Nah, ini penggantinya 8 dan 9. Ada lagi sini 10. Nah, berarti kita ganti dengan angka 9. Begitu. Udah 10 ya. Kemudian ada angka 11, 12, 13, 14. Oke, lunas. Ada 14. Kalau sudah, nah sekarang sign rank-nya itu kita perhatikan dari angka dia positif atau negatifnya. Oke, rankingnya ini masuk yang rank positif. Karena apa? Karena di sini dia tandanya positif, berarti dia ranking 1. Rank negatif, dia 6 ini masuk rank negatif karena di sini negatif 8. Dan seterusnya kita jumlah. Ini ini 75 dan ini 30. Oke, sampai di sini untuk pembuatan tabel ada yang bertanya kira-kira? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, sebentar. Saya kesulitan ini. Saya stop share ya. Pengen tahu siapa yang tanya maksud saya. Graciela. Iya, Bu. Mm-mm. Bu, itu tadi kan di tabel itu ada yang ranking 11 sama ranking 14 ya, Bu. Nah, Eh, ini tapi yang 14 ini kan yang positif, Bu. Apakah rankingnya ini enggak? Ini kenapa kok yang 11 ini kayak ditambahinnya yang di negatif gitu, Bu? oh, Apa 11 ini kan ini ya? ya 11 sama 14, Bu? Alah ya. Kan ini 11. 14 kan ini. Iya, Bu. 11 memang tandanya negatif, Graciela. Eh, enggak, Bu. Berarti itu ranking yang negatif itu enggak di kayak ranking dari awal gitu ya, Bu. Tapi Oh, enggak. tergantung. Merankingnya ini dari ini nilai absolute difference-nya. Untuk ketemu kolom 6 ini dari 5. Dari kolom 5. Oh, gitu ya, Heeh. Bu. Ya. Dari nilai absolutnya. Terus kalau sudah, baru dikembalikan lagi letaknya positif negatifnya sesuai dengan difference in score di kolom 4. Kalau untuk yang angka-angka yang sama, maka rankingnya ambil yang tengah. Kalau tadi kan kebetulan kan 8, 9, 10 berarti diambil yang 9. Kalau misalnya cuma 9, 10 ya ambil 9,5 kayak gitu. Oke, setelah kita tahu tabelnya, ini kan baru tabelnya doang ya, yang kita lanjutkan. Nah, oke, sudah di total tabel ini 75 dan ini 30. Kita gunakan tabel Wilcoxon-nya. Nah, ini sudah ditunjukkan, untung ada ini. Nanti kalian bisa cek di bukunya Lin ya, di appendix B7. Jadi kalau kita perhatikan di sini dengan alfanya, oh ini harus ditutup. Nah, bentar. Alfanya tadi adalah di soal 5% kan? Nah, kita ambil di sini
Nah, 5% di sini. 0,05. Kemudian N-nya adalah 14. N-nya adalah 14 sehingga T-nya ketemu 25. Sekarang kita bandingkan. Nah, tadi ketemunya totalnya adalah positif ranknya 75, negatif ranknya adalah 30. Positif ranknya adalah 75, negatif ranknya adalah 30. Nah, sekarang kalau kita perhatikan decision critical value-nya kan 25 ya. Kita perhatikan kesimpulannya adalah reject H0 jika the smaller of the rank sums itu adalah 25 atau kurang gitu. Jadi reject H0 jika jika apa namanya nilai rank ranknya itu rank sumnya itu yang paling kecil itu adalah 25 atau kurang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nah kemudian the largest the value obtained from appendix B7 is the largest value in the rejection region. Oke. Kemudian our decision rule is to reject if the smaller of the two rank sums is 25 or less. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang paling kecil itu adalah 30 sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereject sehingga kita do not reject H0. Nah, begitu. Jadi yang kita bandingkan setelah dapat tabel T Wilcoxon-nya, kita cari yang sign-nya itu lebih kecil, itu kita bandingkan. Kalau apa namanya kurang dari tabel T-nya, T Wilcoxon, maka reject H0. Tapi kalau lebih, maka do not reject H0. Nah, karena ini do not reject H0, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan in the flavor ratings between the current and the spicy one. Kayak gitu.